Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai, saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang saya akan analisa hari ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh teman-teman dalam tradingnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest, bukan di YouTube ini ya. Jadi silakan join ke Telegram Wisdom and Invest, di sana teman-teman bisa saling sharing dengan saya juga. Hopefully dengan analisa saham saya hari ini, dengan analisa sahamnya hari ini, teman-teman bisa terbantu ya. Oke, nanti saya akan mulai dengan IHSG dan kita akan bahas juga dengan menggunakan screener-nya Wisdom and Invest. Kalau dirasa bermanfaat, teman-teman silakan ya klik tombol like dan share ke temannya lagi. Kita langsung mulai, saya akan screen share dulu. Ini adalah daftarnya saham teman-teman ya, yang tadi siang sudah pada request dan terbatas dengan 10 dulu, supaya kita bisa bahas saham-saham lain yang masuk screener nih. Kalau kebanyakan nanti waktunya nggak cukup. Oke, kita masuk ke IHSG dulu ya. Win Composite, jadi ini tinggal diketikkan aja, dia akan langsung keluar. Sangat mudah sekali. Aksesnya lewat Telegram ya. Ini composite kita. Kalau lihat kita bisa langsung tahu. Jadi menggunakan chartnya Wisdom and Invest, analisanya sangat mudah dan sangat cepat. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat video saya sebelumnya dan baru join ya di YouTube, maka silakan dilihat lagi video-video yang kemarin. Per video itu ada dijelaskan cara membaca atau menggunakan chart Wisdom and Invest secara lebih detail ya. Ada chart win, chart haki-haki, lalu ada screener-nya juga. Di sini saya akan jelaskan secara cepat, jadi supaya kita bisa ngejar, mengcover semua saham-saham untuk dibahas lebih banyak. Di sini untuk kompositnya, pixelnya merah-merah ya, jadi kurang oke. Yang bagus adalah hijau-hijau. Untuk momentumnya juga, dia masih berupa titik pink karena dia sedang sideways. Juga ada ini yang momentum seperti warna peach atau orange muda, pastel. Dia semakin mendalam ke bawah, jadi agak kurang oke nih. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu untuk testing supportnya. Kalau secara tren dia masih sideways, baik minor maupun major ya. Di sini dia sideways-nya. Jadi gerakannya kayak di dalam kotak aja, nggak kemana-mana. Supportnya ini langsung bisa kelihatan juga karena sudah ada generate by system di sini oleh sistem Wisdom and Invest. Di sini ada supportnya 5975 ataupun MA200. MA200-nya yang ini ya. Garis hitam titik-titik ini di 6017 dan di bawahnya juga ada support lagi. Yang garis titik-titik ini. Ini adalah angkanya yaitu 5938, 5885 dan 5742. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke bawah-bawah sana. Dia di sini cukup kuat karena mantul beberapa kali. Jadi mudah-mudahan sih tertahan di 5938 aja ya. Nggak perlu ke 5885. Jadi untuk yang kalau misalnya indeksnya sudah menuju ke area-area support, ini teman-teman bisa buy on weakness sebetulnya. Kesempatan untuk entry ya, spekulatif buy. Saham pertama kita yaitu bank. Tinggal diketikkan aja, chartnya lalu keluar. Saya akan kasih tunjuk juga untuk haki-hakinya. Chartnya bank, di sini waktu itu entry-nya sesuai ini ya. Ada segitiga hijau, memang waktu itu sifatnya spekulatif karena baru pixel hijau 1, dan momentumnya juga belum oke banget. Tapi selama dia berada di atas garis win, ini udah bagus. Nah, karena itu, sekarang dia sudah segitiga merah, dan di bawah garis win jadinya kurang oke. Jadi bawah garis win, lalu pixelnya merah-merah ya, tidak oke, momentumnya juga menjadi biru tua dan semakin mengecil, itu artinya melemah. Yang bagus seperti ini, berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak, itu yang bagus. Jadi sekarang sudah kurang oke lagi. Potensinya dia akan menuju ke support selanjutnya, karena support yang channel hijau ini juga sudah breakdown, artinya dia akan testing support yang ini nih. Sini ada garis titik-titik, yaitu 3120.
Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, maka spekulatifnya di area support ya. Jangan kebalik, belinya di support, jualnya di resist. Jangan sampai jualnya di support, belinya di resist. Jadi jangan sampai kebalik. Spekulatif di 3120, tapi kalau misalnya sampai jebol dari 3120, itu exit dulu. Peluangnya, kalau misalnya dia mantul dari support 3120, dia bisa balik ke resistnya nih. Resistnya yaitu, ini karena dia di bawah garis win, maka garis win-nya itu akan menjadi resist. Angkanya dari sini, 3658, ataupun di resist yang sini nih, ini ada resist berwarna kotak ungu, 3720, itu cukup kuat ya. Ini adalah support resistnya nih, udah generate by system, jadi gampang banget. Tinggal teman-teman lihat aja. Oke, lanjut kita cek HKQ-nya dari BANK ini. Kalau HKHQ itu dia secara untuk ngecek bandarmologinya ya. Jadi kelihatan lagi akumulasi atau lagi distribusi. Jadi bandarnya lagi beli atau lagi jualan nih. Kalau chart win itu dari segi teknikal, HKHQ itu dari bandarmologi. Jadi kalau digabungin itu sangat powerful banget. Kalau lihat HKHQ-nya Bang, kan kelihatan ya, garis grafik yang warna hitam ini itu rata-ratanya semakin menurun, itu kurang oke. Artinya ada potensi mungkin bandarnya sedang distribusi dulu. Ini terutama kalau kayak gini bagus nih, hijau-hijau ya, makanya harganya juga naik bagus. Tapi di sini sudah mulai banyak yang merah-merah, artinya banyak yang jualan. Makanya potensinya dia bisa koreksi dulu di area-area support yang sini ya, 3120. Bisa spekulatif buy, nggak usah pas-pas, mungkin menjelang mendekat itu teman-teman sudah boleh cicil. Enaknya kalau kita jadi member di Wisdom and Invest, ini tuh bisa intraday. Intraday itu artinya teman-teman bisa fast trading. Setiap jam trading, selama jam trading, artinya dari jam 9 sampai tutup closing market, teman-teman bisa cek secara real time. Atau di time frame kecilnya, teman-teman bisa lihat juga, bisa ngecek. Misalnya nanti ya di saham lain kita cek yang saham bagus nih. Jadi kalau pas di time frame kecil kita lihat ada yang beli nih, ada yang HK nih. Kita bisa ikutan, jadi nggak ketinggalan. Karena kita ngeceknya pakai time frame kecil. Saham selanjutnya setelah bank itu ada BRPT. Kita cek BRPT-nya ya. In BRPT dan BRPT. Untuk BRPT, ini juga langsung kelihatan. Di manakah supportnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Di sini adalah supportnya ya, dia sudah terbentuk. Jadi nggak perlu bingung-bingung di mana nih supportnya ya. Oh, udah ada nih di sini 1035 dan resistnya di mana ya? Oh, di sebelah sini nih 1165. Sudah ada. Dan kelihatan dia sedang bergeraknya di area sini-sini aja. Kalau kita kotakin, ini jadi area sideways. Kalau sideways, segitiga hijau dan merahnya ini skip aja ya. Kita abaikan. Jadi kita strateginya adalah buy di support, jangan salah sekali lagi, belinya di support, jualnya di resist. Jadi jangan terbalik. Beli di support, jualnya di resist. Sini ya, karena dia cuma naik turun ke support, lalu naik lagi ke resist, turun lagi ke support, naik lagi ke resist. Jangan pas-pas di 1165 karena cuma ketol satu kali di sini. Jadi kalau ada yang mau spekulatif di 1035, nanti jualnya bisa ketika dia naik di area sini-sini nih, yang paling sering kena ya, kira-kira 1140 gitu. Situ. Tapi kalau sampai breakdown atau jebol supportnya, artinya tidak oke. Karena artinya dia keluar dari masa sideways-nya ini. Artinya dia akan ke support selanjutnya. Support selanjutnya itu MA 200-nya. Yang ini ya, MA 200-nya. Angkanya di sini, di 1000. Nanti kalau dia jebol 1035, exit dulu. Lalu kita bisa entry lagi di 1000 nih. Pantau dulu, tunggu pantulan. Kalau dia mantul, baru kita ikutan. Pixelnya untuk BRPT sih hari ini merah-merah ya. Momentumnya juga melemah. Tapi selama dia masih bertahan di 1035 ini masih oke nih, masih menarik. Oh wait ya, dia candle-nya hari ini volume buangannya cukup besar nih. Jadi wait and see dulu 1035-nya. Jangan langsung beli dulu ya, tunggu pantulan. Kalau benar-benar konfirmasi ada pantulan, baru
teman-teman entry nih, apalagi besok Jumat. Jumat itu biasanya orang bilang Jumat keramat. Jumat keramat karena biasanya hari itu juga volatil. Bisa opening hijau, tiba-tiba sorenya jadi merah. Atau openingnya merah, sorenya malah jadi hijau. Jadi volatil banget. Everything can happen di hari Jumat ini. Jadi teman-teman wait and see dulu. Tunggu sampai ada konfirmasi pantulan. Bisa aja dia jebol dulu, nggak taunya sorenya dibawa naik ya. Jadi wait and see dulu, tunggu sampai ada pantulan, baru spekulatif buy. BRPT-nya sudah, kita cek hak kakinya ya. Hak kaki BRPT-nya hari ini buangannya tuh, kelihatan kan? Jadi kelihatan ya, ada buangan cukup besar. Kemarin doang nih hijau-hijau. Di sininya makanya naik nih, di sini juga. Jadi enak sekali kalau kita pakai hak kaki ini, kita kelihatan nih action-nya dari bandar. Dia buang barang atau dia lagi beli. Kalau dia beli, maka kita ikutan beli. Kalau dia buang barang, kita bisa ikutan buang barang ya. Jangan dilawan. Jadi big money itu jangan dilawan. Kita harus ikutin dia, pause besarnya ya. Untuk BRPT-nya sudah, dan sangat mudah ya analisanya. Kita masuk ke Wood. Jadi sebetulnya kalau udah lancar analisanya, ini benar-benar singkat banget dalam hitungan detik maupun hitungan menit ya, udah selesai dianalisa. Wood kita lihat ini ada total transaksi dan ATT-nya, ini supaya kita tahu dia sebetulnya liquid atau enggak. Total transaksi yang disarankan adalah 4-5 miliar. Tapi kita fokusnya ke ini ya, ATT-nya. Artinya rata-rata transaksi selama 20 hari ke belakang. Dari Wood ini udah kelihatan, pixelnya merah-merah, momentumnya juga semakin mendalam, jadi masih kurang oke. Lalu candle-nya juga berada di bawah garis win line, ya masih kurang oke ya. Yang bagus adalah ketika dia di atas garis win. Jadi ini untuk yang mau entry, paling spekulatif buy di area support, karena dia sudah mulai dekat support nih. Sini supportnya ada, 720 dan 710. Tunggu pantulan dulu ya. Tunggu pantulan, kalau dia mantul baru spekulatif buy, dengan resistnya di garis win. Karena dia masih di bawah garis win, jadi win-nya itu menjadi resist, yaitu 745. Sini juga ada resist 745. Fast trade aja ya, jadi beli di support, begitu naik, cuan kabur dulu. Ini Wood-nya sudah, tapi kalau breakdown dari 710, maka exit dulu, jangan entry dulu ya, tinggalkan dulu. Support selanjutnya yaitu MA 200-nya ada di 690. Kita cek hak kakinya Wood. Bagus nggak nih Wood? Dari hak kakinya juga kelihatan merah-merah ya. Makanya kalau udah ngeliat begini, candle hijau panjang jarum di atas dengan buangan besar, itu seharusnya teman-teman udah bisa kabur. Jadi nggak beli, nggak salah beli gitu. Ya, terhindar dari yang namanya nyangkut seperti ini. Ini udah kelihatan banget. Itu enaknya kita menggunakan si hak kaki. Setelah Wood, kita masuk ke Mari. Mari. Oke, kita cek hak kakinya juga untuk Mari. Mari. Dia masih di atas garis win. Masih oke ya, garis win-nya masih warna biru. Kalau warna ungu jadinya kurang oke. Pixelnya masih hijau 1, masih oke lah. Lalu momentumnya nih, ini semakin melemah. Jadi bukan kita nggak ngelihatnya satu persatu bar, tapi juga melihat secara tren ya. Secara trennya, contohnya nih, contoh. Seperti di sini, dia naik, lalu ini trennya menurun. Jadi dia akan koreksi dulu. Kemungkinan nih, belum tentu benar juga ya, jadi kita masih harus pantau dulu akankah dia breakdown dari garis win. Jadi kalau udah teman-teman ada yang punya, jangan lupa ya pasang stop loss-nya, pasang trailing stop. Kalau udah ada yang entry, nih kayak di sini ya, entry di segitiga hijau, exit di sini. Ini juga nih, entry-nya di sini, atau mungkin ada yang entry sejak breakout, karena ada valid sinyal valid itu segitiga hijaunya sudah muncul, lalu pixelnya hijau-hijau dan ada momentum. Itu indikator validnya ya, valid entry.
Lalu sudah cuan seharusnya segini. Kalau sinyal win ini hold 76,8%. Jadi luar biasa banget ya. Dan member win kalau nggak salah juga ada nih yang hold Mari ini lumayan. Jadi kalau jebol dari 532 sebaiknya exit nih. Karena jadinya dia akan koreksi seperti di sini nih. Nanti tunggu sampai dia mantul. Jadi ada pantulan lagi kayak di sini, baru kita ikutan entry lagi ya, ikutan pestanya. Jadi jangan cuci piring di atas. Jangan belinya di resist, beli itu di support. Mari kita cek hak hakinya untuk Mari. Hak hakinya ini juga kelihatan. Belum ada yang serius banget ya, kecuali di sini. Hijau-hijau di atas rata-rata. Warna garis hitamnya itu yang rata-rata. Jadi ini masih kurang oke, karena sudah mulai ada buangan-buangan di atas rata-rata nih, merah-merah di atas rata-rata ya, dan grafiknya terus menurun. Jadi watch out aja, pasang pengaman. Kalau dia masih mau naik sih masih bisa aja. Bisa aja dia akan testing lagi 595 resistnya nih. 595 resist, support 532. Jadi selama dia bertahan di atas garis win masih oke, tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Next, setelah Mari kita bahas MLPL. Swing MLPL, kita cek hak-hakinya MLPL. MLPL masih belum oke sebetulnya. Wait. Masih belum oke ya. Kemarin dia kejedot di garis win. Nah, ini enaknya kita kalau ada chart win, jadi kita tahu resistnya di mana, begitu di resist kita buang sebagian, kita jual. Ini masih merah-merah, momentumnya juga memerah. Jadi potensinya dia akan turun lagi nih, karena masih berada di dalam channel downtrend. Jadi gerakannya begini ya. Support di 380, resist 482, atau 531, ini juga bisa 530 ya, dijadikan resist. Resist 482, aku catat ini, biar teman-teman bisa catat. 530. Supportnya di 380, dan ada support channelnya juga, yaitu 358. Kita cek resistnya, kita cek hak-hakinya, MLPL juga kelihatan ya. Di sini walaupun ada yang HK di atas rata-rata, tapi buangannya juga cukup besar karena rata-ratanya masih menurun nih. Grafik hitamnya masih menurun. Kita jadi belinya di support aja, jual di resist. Kita tektokin aja dulu ya, buy on support, buy on weakness, lalu sell on strength atau sell on resist. Fast trading aja. Setelah MLPL, kita cek saham selanjutnya yaitu BMHS. Aku langsung ketikin semua ya, SMDR juga. SMDR biar agak cepet. Jadi kita nanti bisa masuk ke saham-saham yang masuk screener. Kita bisa bahas lebih banyak saham. SMDR, tadi udah, BBKP, Agro, dan ASA. BMHS, LPL, BMHS, SMDR, BBKP, Agro, ASA. Mari MLPL, BM. Oke, ini saham baru ya. Dia kan baru listing, jadi historinya belum panjang. Sebetulnya untuk analisa teknikal untuk saham yang baru IPO ini agak kurang maksimal sebetulnya kalau nggak ada historinya. Jadi ini sebisanya kita analisa dengan histori yang pendek begini, yaitu supportnya yaitu 950. Dia masih di bawah garis win line, masih kurang oke. Semoga sih bertahan di 950. Jadi bisa spekulatif buy. Resistnya maka win akan menjadi resist yaitu di 1000. Dan resist selanjutnya kalau dia breakout ke atas garis win, resist selanjutnya 1200. Pixelnya masih merah, tidak oke, momentum juga tidak ada. Jadi kemungkinan dia akan sideway dulu. Kita cek hak-hakinya. Tadi Bunda Medik kan BMHS ya, benar ya? Aku nggak salah ketiknya. BMHS, oke. BMHS. Hak-hakinya belum ada yang serius-serius banget, jadi mungkin masih akan sideway. Enaknya, karena itu enak sekali kalau kita punya akses ya ke chart hak-haki ini, kita bisa pantau setiap saat dan
setiap waktu, misalnya lagi jam trading di 5 menit, kita ngecek, ternyata ada yang action nih, hijau-hijau, kita bisa langsung ikutan. Belum ada contoh yang oke ya, yang 5 menit, kita skip dulu. Habis BMHS tadi SMDR. Oke, SMDR, nanti kita bahas kakinya nih, di time frame kecil, menarik. SMDR, analisanya adalah ini cukup liquid, lalu supportnya langsung kelihatan di sini ada angkanya, jadi ini kayak kotak gitu ya. Ini menjadi supportnya, yaitu 679, tinggal di buletin aja sesuai dengan fraksi. Support selanjutnya adalah garis win, yaitu 646, dan di bawahnya ada lagi, yaitu 640. Itu adalah support yang cukup kuat ya, bisa kita pakai. Lalu ininya, satu hijau pikselnya cukup oke, momentumnya sudah membaik. Jadi sebetulnya saat di sini nih udah bisa spekulatif buy nih. Saat dia sudah berubah menjadi merah tua, dia lagi di support. Nah, di situ kita bisa spekulatif buy. Resist selanjutnya ada di hopefully di sini kan dia ada gap nih. Jadi semoga sih dia bisa ke sana ya, tutup gap dulu di area berapa nih? Sekitar 740 maybe. Sini ada resistnya juga sih. Oh, ini udah di 700 sudah lewat. 702 terdekat. Lalu next sekitar ya 725 sampai 740 ini ya gapnya ya. Bisa teman-teman cek sendiri. Resist selanjutnya ada di sini di area 800-an. Kita cek HKQ-nya untuk SMDR. SMDR. Nah, ini nih kelihatan ya di atas rata-rata. Coba kita cek kembali di time frame kecilnya SMDR 5. Jadi di sini sudah kelihatan dia masih di support, ada yang spike. Sebentar ya. Dia di support, lalu ada yang spike dan mulai ada hijau-hijau. Harganya naik ya. Di sini juga masih belum ada buangan yang cukup berarti. Kalau sudah mulai banyak buangan merah-merah lagi, nah itu sudah mulai dipantau nih. Jadi masih ada kemungkinan si SMDR ini masih mampu untuk naik. Mudah-mudahan sih naik ya. Untuk testing resist dulu. Enaknya kalau pakai yang 5 menit di intraday ini, kita bisa kelihatan nih. Misalnya besok kan Jumat. Kita langsung lihat, wah ternyata sudah mulai ada buangan. Itu juga akan terlihat di 5 menitnya. Kalau dia sudah mulai buangan, kita juga bisa exit ya, ikutan exit. Jadi kelihatan ini enak sekali. Selama dia bertahan di support 640 ini masih oke nih. Mungkin dia akan sideways dulu di area sini nih. Bisa juga dia sideways dulu di sini ya. Jadi buy on support dan sell on strength. Untuk yang baru mau masuk SMDR, artinya resikonya sudah cukup tinggi. Paling belinya di area VWAP. Jadi VWAP itu ada angkanya di sebelah sini di chart win, dia ada VWAP-nya. Kemarin-kemarin juga ada saya jelasin ya cara penggunaan VWAP. Jadi VWAP itu harga rata-rata, volume weighted average price. Jadi harga rata-rata di hari itu. Kenapa kita pakai VWAP ini? Supaya kita belinya nggak kemahalan. Kalau dia lagi di bawah VWAP, justru kesempatan untuk buy on weakness, supaya ketika dia balik, jadi ada kecenderungan ya, suatu saham itu dia akan bergerak di harga rata-ratanya. Kalau misalnya kita bisa pas kita pantau trading, running trade, dan dia harga lagi turun ke bawah, kita bisa buy, lalu begitu dia kembali ke harga rata-ratanya, kita bisa sell, udah cuan. Apalagi kalau dia naik ke atas VWAP-nya lagi, itu kita udah cuan. Jadi enaknya menggunakan VWAP seperti itu. Next, setelah SMDR ada BBKP. Untuk BBKP ini supportnya ada di sebelah sini nih. Dia masih di bawah garis win, jadi masih belum oke. Garis winnya ada 564, itu resistnya ya, itu jadi resist. Resist selanjutnya di 625 dan 660. Supportnya di sini juga ada support sebetulnya, yaitu harga low candle yang hijau ini di area 500-an. Dan support selanjutnya ada di 488, juga support MA 200, yaitu 463 dan
462 dan 456 ya. Di situ ada support juga. Momentumnya sih sudah mulai melemah, jadi kemungkinan hanya akan sideways dulu. Lalu pixelnya juga merah-merah, jadi masih belum oke. Kalau yang menggunakan chart win, maka entry-nya harusnya sudah di sini, exit-nya ada di sini, karena dia jebol atau breakdown dari garis win. Jadi harusnya sudah cuan ya. Jadi enaknya pakai win seperti itu. Lalu kita cek haki-hakinya, BBKP. BBKP, haki sih sebetulnya masih menarik. Kenapa? Karena buangannya sebetulnya nggak terlalu banyak nih, belum terlalu besar. Grafiknya juga masih menanjak. Mudah-mudahan dia tertahan at least di sinilah. Ini the worst case-nya 488. Dia ada support warna kotaknya ungu, jadi lebih kuat. Mudah-mudahan dia tertahan di sana. Kalau beneran sampai ke sini, misalnya Jumat koreksi, lalu dia sampai ke area sini, maka kesempatan ya buat teman-teman buy on weakness atau beli di supportnya. Setelah BBKP, next saham selanjutnya adalah Agro. Agro. Dia lagi sideway nih sebetulnya. Sideway-nya di area sini. Jadi buy on support aja, beli di support dan jual di resist. Segitiga hijau dan merahnya kita skip dulu ya, kita abaikan. Supportnya di 1965, resistnya kita bisa pakai resist garis win di 224, 2250 atau di sini juga ada nih 2500 lah ya kita bulatkan. Jadi di sini beli on support dan sell on strength. Resistnya jangan pas-pas ya 2500 karena takutnya dia cuma di toil doang lalu turun lagi. Pixelnya merah-merah jadi masih belum oke, momentumnya juga semakin merah, belum oke. Jadi tunggu aja di area support. Untuk agro sudah, kita cek haki-hakinya dari agro. Haki-hakinya juga kelihatan belum ada action yang serius. Kalau udah ada action yang serius dia pasti akan kelihatannya seperti ini. Jadi di atas rata-rata ya, hijau tinggi-tinggi, harganya juga naik, lumayan luar biasa. Ini belum ada yang oke banget, jadi sideway. Lalu selanjutnya ASA, dan ini adalah saham terakhir. ASA kelihatan ya, di sini ada channel berwarna hijau, supportnya 2534, resistnya kita bisa pakai resist win 2681 di sini angkanya, lalu 2760 yang garis ini, dan resist selanjutnya ada di sini 2940. Ini dia lagi on support nih sekarang. Mudah-mudahan tertahan. Hari ini merah, volumenya sih rata-rata ya. Pixelnya merah-merah, lalu momentumnya juga melemah. Besok bisa pantau, wait and see dulu. Kalau dia mantul, baru kita spekulatif buy. Soalnya kalau besok closingnya begini, jelek ya. Artinya dia akan menuju ke support bawahnya, 2330. Nah, di support ini baru teman-teman bisa pantau lagi. Kalau mantul, maka bisa buy on weakness. Dengan resist di garis win dan 2760. Kita cek haki-hakinya untuk ASA. Haki-hakinya juga belum ada yang serius. Kalau serius dia akan tampak seperti ini ya, hijau-hijau tinggi-tinggi, di sini juga hijau-hijau tinggi-tinggi. Ini memang ada, tapi buangannya juga, dan rata-ratanya masih begitu-begitu aja, nggak ada yang nothing special ya, belum ada yang oke-oke banget. Jadi wait and see dulu. Oke, asanya sudah. Kita masuk ke screener. Oke, ini kita lihat screenernya, intip screenernya Win. Ini ada ya. Cara bacanya ini saya akan ulang sekilas. Untuk detailnya ada di video khusus haki-haki. Silakan dilihat bagi teman-teman yang ingin lihat. Di sebelah kiri ini boga nama sahamnya 91,44 itu adalah power dari HK-nya dalam miliar. 1.400 itu adalah harga current price, dan yang persen ini adalah ROC atau rate of change, jadi persen perubahannya, dan diukur dari
harga opening. Jadi kalau dia gap up atau gap down itu persennya pasti akan beda ya. Boga, kita coba cek Boga. Untuk NATO dan Bull saya akan skip. Ini kita lihat dulu. Kira-kira valid nggak nih? Untuk Boga nih kayaknya sih kurang liquid ya. Dari candle-nya udah kelihatan seperti ini. Kalau saya pribadi sih saya akan skip. Coba kita lihat win-nya. Dari win Boga. Seperti apa dia? Chart win. Kalau lihat seperti ini sih jadinya nggak valid ya. Karena kelihatan dari volumenya ini dia cuma tuker-tukeran barang aja nih. Biasanya rata-rata yang kayak gini adalah saham-saham repo. Saham repo itu apa? Silakan bisa di Google sendiri. Jadi untuk saham-saham seperti ini, kita skip aja dulu. Kita cari yang memang valid ya. Ini juga skip dulu, berarti tidak oke. Aku copy dulu deh. Aku copy ke bawah. Kita bisa cek. NATO, Bull, Care ini kayaknya rata-rata nggak begitu valid. MPPA ini kemarin saya udah bahas sebetulnya. MPPA. MPPA ya. HKQ-nya sih menarik, tapi apakah mungkin ini markdown dulu? Nah, jadi yang ingin spekulatif, mendingan spekulatifnya di support aja. 665 ya, tunggu ada pantulan. Jadi gerakannya kayaknya bakal begini nih. Dia gerakannya begini. Mendingan beli di support, jual di resistnya. Tunggu sampai dia benar-benar valid breakout dari downtrend ini, baru oke ya. MPPA lanjut, setelah itu NICL juga saham baru nih kayaknya ya. Karena saham baru jadi masih belum begitu. Nah, ini juga masih belum oke, kita skip dulu, kita cari yang benar-benar bagus nih. TCPI kayaknya juga enggak ya. TCPI, lalu ada ASII juga TCPI-nya juga nggak valid, jadi kita skip. ASI tadi apalagi setelah ASII ada POL kota nggak? Ini BNGA. Nanti kita cek BNGA-nya. Kita cek BNGA aja ya. ASII ini sedang di area support. Dia lagi sideways sih. Kemarin HKQ-nya cukup menarik. Juga ada ini ya, foreign flow ya. Sebetulnya kalau foreign flow kita bisa cek di chart yang lain. Ada namanya, nanti aku kasih tunjukin juga deh. Ini menarik di sini. Di sini juga cukup menarik. Tapi dia masih sideways dengan areanya seperti ini. Selama dia bertahan di area sini, di support 5025 ini cukup menarik. Jadi buy on support ya, beli di support 5025. Tapi kalau jadinya dia closing breakdown itu tidak oke, sebaiknya ditinggalkan dulu, di exit dulu. Ini menarik, mudah-mudahan dia mantul 5025 dan testing lagi resist 5200 dan 5300. Kita cek nih, bandarmologi. Aku mau tunjukin supply and demand. Jadi kalau kita pakai chart ini tuh kelihatan foreign flow-nya. Sini kelihatan ya, ada foreign flow. Jadi menarik banget. Kalau mau lihat technical yang biasa juga bisa. SII. Sini kelihatan juga MACD-nya ya. MACD-nya menanjak. Jadi menarik banget. Selama dia tidak jebol dari 5025. Mudah-mudahan kita bisa swingkan saham ini, ASII. Next, BNGA-nya kita lihat. BNGA hari ini luar biasa ya. Dari setelah lama begitu grafiknya HKQ menurun, tiba-tiba hari ini cukup tinggi. Jadi menarik banget. Dia closing-nya juga bullish, volumenya juga luar biasa besar. Jadi ini sebenarnya bisa pantau. Tapi apakah dia akan langsung naik? Nah, ini karena besok Jumat kan volatil banget. Jadi bisa aja dia koreksi dulu ya. Kalau koreksi besok dipantau aja.
Bagi yang ingin spekulatif, jangan lupa money management, jadi belinya dicicil. Beli aja di area VWAP. Jadi kalau dia turun ke bawah VWAP-nya, teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk lihat VWAP-nya ini di Chartwin ya, di HKQ ini tidak ada. HKQ ini khusus informasi bandarmologi aja, akumulasi atau distribusi. Next, setelah BNGA, ada Zing juga nggak begitu valid. Coba kita lihat BEPS-nya. BEPS. Ini nggak begitu valid sih. Jadi kalau untuk saham-saham yang tidak valid, biasanya kita gunakan Chartwin aja. Jadi kita analisa dari teknikal ya. Dari teknikalnya ini cakep banget. Sinyal entry-nya di sebelah sini tuh. Dia muncul segitiga, tapi memang saat muncul segitiga hanya spekulatif. Validnya ketika sudah muncul momentum dan semakin menanjak. Tuh, di sini ya. Validnya di situ. Jadi lumayan sebetulnya kalau teman-teman entry ikutan di situ. Selanjutnya, selain BEPS, kita akan bahas beberapa saham lagi ya. Setelah BEPS, DSNG, LUCK, DSNG, saya ragu-ragu ini kayaknya nggak begitu valid juga. Paling kita pakai teknikalnya aja, jadi gunakan support resist ya, karena dia lagi sideways. Kelihatan kalau kita kotakin ini areanya, support di 496 dan resistnya 530, 560, 575. Ini nggak begitu valid, jadi skip dulu. Nah, LUCK nih, sangat menarik ya. Karena ininya valid, harganya naik, ininya turun, harga turun, lalu di sini ada hijau-hijau gede. Tuh. Jadi beruntung banget kalau tadi ada di remember, teman-teman pasti ikutan nih LUCK ini, karena ada sempat di-mention ya oleh teman-teman dari tim. LUCK, kita cek 5 menitnya, karena kalau kita pakai intraday-nya, ini kita bisa ikutan nih. Tuh, kelihatan ya. Jadi, congratulations untuk teman-teman yang ikutan. Begitu kelihatan nih, ini sebetulnya udah ada spike-nya dulu. Memang di sini belum kelihatan nih, jadi masih sifatnya spekulatif nih. Wah, ada yang lewat nih, duit gede nih. Siapa nih? Begitu terdeteksi di sebelah sini ada yang HK. Di sini ada yang HK. Di sini belum telat nih. Kalau ikutan di sini ya. Nah, di situ. Oke. Terus gimana nih, Ci? Apakah bisa masuk lagi? Bisa aja. Cuma karena dia sahamnya, coba kita lihat likuiditasnya berapa ya. LUCK ini seharusnya sih belum begitu liquid. Bukan berarti kita nggak bisa tradingkan ya. Kita bisa tradingkan. Oh, cukup liquid loh. Ini ATT-nya udah 4 miliar, jadi lumayan sebetulnya. Cuma kita cicil ya, karena besok Jumat dia cukup volatil. Sebaiknya entry-nya bisa menggunakan VWAP atau jadi kalau besok dia turun ke bawah VWAP, kita bisa entry. Tapi cicil, ingat, karena supportnya lumayan jauh nih, yaitu di 234 ya. Selain LUCK, kita cek yang lain. LUCK, coba kita lihat lagi LUCK. Ada Wi-Fi-nya tapi ARB nih. Kayaknya berarti HKQ-nya mungkin nggak valid. Wi-Fi. Tidak valid ya, jadi saya skip aja. Saya akan cari saham-saham yang HKQ-nya valid. Wi-Fi, INKP, mari kita cek. INKP menarik nih, karena ada divergen sebetulnya. Cuma belum ada action yang serius ya. Kalau dia serius, dia akan seperti yang LUCK tadi itu. Di atas rata-rata. Kalau yang ini belum. INKP. Kita cek lagi INKP. Kios tidak valid.
ITMG, ITMG tebik LPPF. Coba kita lihat ITMG dan LPPF. Langsung kelihatan ya, aku pokoknya cari yang sahamnya tuh ada di atas spike begini, spike di atas rata-rata. Tapi ini menarik nih, ITMG-nya lagi on support, bisa spekulatif buy. Tapi kalau jebol nih mesti exit nih, karena di bawahnya ini nggak ada support lagi, nggak ada hambatan. Jadi kalau turunnya bisa wow gitu. Dia lagi on support ITMG, jadi spekulatif buy aja. Untuk tebik juga belum ada yang spike tinggi-tinggi. Cuma di support 2.900 ini bisa spekulatif dan 2850 itu ada support. Tapi kalau breakdown harus exit ya, karena di bawahnya nih cukup kopong nih. Kopong itu artinya nggak ada support-support lagi, nggak ada halangan. Jadi kalau turunnya langsung kayak lift, talinya putus gitu ya. Tapi LPPF tuh, LPPF dari kemarin saya udah sempat mention ya di grup member. Saya ada kirim, jadi saat dia lagi testing di sini ini membentuk begini ya. Tuh. Dan di sini ada HKK-nya lumayan. Jadi harusnya sudah entry ini sejak di area sini gitu. Jadi lumayan ya. Kalau pakai win ini statusnya sudah hold 35,7%. Sinyalnya sejak sini memang spekulatif buy. Tapi ketika sudah muncul 2 pixel seharusnya di area sini juga itu sudah bisa nih belinya, yaitu di area deket win. Jadi belinya tuh di support garis win ini bisa dijadiin, jadi belinya tuh di area bawah. Lanjut setelah LPPF kita analisa yang lain selain LPPF. PTDU apa lagi nih? PTDU, DMMX, SMDR. SMDR tadi kayaknya udah ya. PTDU. Selain PTDU, mana tadi? DMMX, SMDR tadi udah. DMMX, lalu SSMS dan TRUK. SSMS ini tidak valid ya, jadi langsung kelihatan kalau yang hijau-hijau semua begini. Kenapa nggak valid? Jadi ada indikasi bahwa sahamnya itu, bandarnya itu cuma tuker-tukeran barang. Jadi masuk kantong kanan, keluar kantong kiri, jadi nggak valid. Jadi kita nggak bisa gunakan ini. Kita skip aja saham-saham seperti ini. Untuk DMMX juga nothing special ya, karena tidak ada yang di atas rata-rata. Jadi ini saya skip juga karena dia udah tergantung di atas antara mau jebol ke bawah atau jebol ke atas. Ini tinggal pasang stop loss aja nih. Pasang trailing stop ya. Yang udah punya dari bawah tinggal pasang trailing stop. Ini udah keluar segitiga merah juga nih, jadi watch out. SSMS-nya tidak valid, PTDU juga tidak valid, jadi akan saya skip. TRUK. Nah, TRUK ini menarik ya. Tadi juga ada member yang ini, TRUK ini tanggal berapa nih? Tanggal 26 betul ya. ARA ya. Jadi kelihatan nih. Dari begini, kalau kita masuk ke time frame kecilnya itu kelihatan seharusnya. Oke, saya cek. Jadi kelihatan di sebelah sini dan menanjak. Next-nya setelah TRUK, apa lagi ya? Satu lagi ya, last one ya. Karena waktunya tidak cukup, kita akan lanjutkan di hari-hari esoknya. Ada KLBF, ini saya mention sekilas aja. KLBF, IPTV, DGNS, CEPIN, MLIA, MLPT, ADR, OMGR, OMNCN, tuh.
BKSL, Tekim, ada IDPR. Wah, IDPR lumayan tuh. Mana-mana IDPR tadi? Tadi sempat BMTR, PNR, mana tadi kelihatan? Nah, ini dia IDPR ya. Lucy, ada Lucy, Pici, Sofa, loh Sofa. Bian, Amor, ini harus kalau teman-teman sudah terbiasa, jadi jangan kaget ya melihat ini listnya banyak banget, Ci. Gimana cara ngeceknya? Kalau sudah terbiasa, seperti yang saya sebutkan tadi, langsung kelihatan kok supportnya di mana, resistnya di mana, HKQ-nya valid enggak, menarik enggak, di atas rata-rata enggak. Jadi kalau misalnya yang enggak menarik, kita bisa langsung skip. Dan kita akan tahu, oh ini yang HKQ-nya valid, ini yang enggak, maka kita bisa skip. Jadi untuk list sepanjang ini, sebetulnya cukup kok sekitar beberapa menit, 1 jam, paling lama 1-2 jam. Itu teman-teman bisa mulai menganalisa dan bikin trading plan. Ya, jangan kaget kalau listnya begitu panjang. Sebetulnya analisanya itu sangat singkat sekali. Oke, saham terakhir. Tadi saya mau cek apa? KLBF ya. Kita cek KLBF-nya. Kalau nggak salah kemarin juga ada nih masuk KLBF. Ini sebetulnya menarik. Jadi happy cuan kalau teman-teman ada ya kemarin yang nontonin saya YouTube di channel yang ini. Saya ada tunjukin ini cukup menarik. Dan kalau ada yang ikut mempelajari VWAP, sudah paham tentang VWAP, maka hari ini harusnya teman-teman bisa ambil di bawahnya nih di ekornya dan sudah cuan seharusnya. Jadi jangan belinya di atas ya, belinya di bawah, belinya di support, bukan beli di resist. Dan harusnya sudah cuan beberapa persen sudah hijau nih. Oke, kira-kira sekian. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, please ya, klik tombol like dan share ke temannya yang lain supaya bisa ikutan belajar juga. Dan bagi yang ingin sahamnya dianalisa, silakan join ke Telegram Wisdom and Invest. Ada juga di cover itu tulisannya Wisdom and Invest. Tinggal diketikin aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Dah.